Taib. Di antara yang kita perhatikan, harus kita perhatikan dalam masalah membaca Al-Quran. Yang pertama, dianjurkan kita membaca Al-Quran di waktu malam. Siang oke baca, di malam juga ada keutamaan khusus baca Al-Quran. Dan lebih utama kita baca Al-Quran dalam solat. Itu lebih utama kita baca dalam solat. Makanya Allah berfirman, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid alaihi warattil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Ini termasuk surat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Salat malamlah engkau. Tidak satu malam tapi sebanyak-banyaknya, kurangi sedikitnya. Ya, mungkin kalau malam itu 8 jam, antara Isya sampai subuh mungkin 8 jam, salatlah 6 jam, mungkin begitulah ya. Ya. Karena kata Allah, qumil laila illa qalila. Salatlah semalam suntuk kecuali cuma sedikit. Seandainya malam itu 8 jam, ya 6 jam lah salat malam. Ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mampu 6 jam ya. Ya. Ini padahal awal-awal Nabi berdakwah. Karena apa? Karena di siang hari Nabi akan menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Jadi Nabi malam hari harus charger iman, harus dikasih kekuatan. Maka Allah suruh dia salat malam, ya, agar begitu siang hari dicaci maki, dihina, dilempar, diapa-apain, Nabi kuat imannya. Karena malam sudah charger. Qumil laila illa qalila, nisfahu atau setengah malam. Setengah malam juga panjang ya. Sekarang azan Isya jam berapa? Jam 7:30 lah. Azan subuh sahur tadi jam berapa? 4:30. 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 1:30, 2:30, 4:30. Berapa? 9 jam. Berarti kalau nisfahu, salat malamnya 4,5 jam. Allahu Akbar ya. Ya. Nisfahu awinqus qalila, atau kurangi dari 4,5 jam ya 4 jam lah. Au zid alaihi, atau lebih dari 4,5 jam. Allah kasih terserah, lebihnya terserah, tapi jangan satu malam full. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kapan? Di malam hari. Kenapa kata Allah inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an? Karena kalau bangun malam hari tahajud, setelah tidur kemudian bangun baca Quran dalam salat, ashaddu wat'an, lebih masuk ke dalam hati, lebih khusyuk, lebih nyambung antara lisan dengan hati, dan itu benar karena kita lagi kosong dari kesibukan. Kalau kita siang hari sibuk ini, sibuk ya, mikirin perdagangan ya. Banyak mau kita pikirkan, mikirin istri, mikirin anak, banyak mau kita pikirkan. Ya. Pikirin jualan ya. Malam hari kita lebih khusyuk. Ya. Jadi ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya ada keutamaan khusus baca Al-Quran di malam hari, terutama dalam salat. Bukankah tadi hadis yang kita bacakan, Al-Quran berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, mana'tuhu minan naum fil lail." Aku telah mencegah dia tidur di malam hari. Fasyafi'ni fih. Berilah izin kepada aku untuk beri syafaat kepada orang ini. Berarti dia baca Al-Quran di malam hari. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah berbicara tentang ahlul kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun." Tidak sama ahlul kitab. Di antara mereka ada sekelompok umat dari ahlul kitab yang mereka menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yatluna ayatillah. Mereka membaca ayat-ayat Allah ana al-lail, di tengah malam, wa hum yasjudun, dan mereka dalam kondisi apa? Sujud. Jadi mereka baca Alkitab dalam kondisi sujud, dalam kondisi salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang berusaha menyisihkan waktu untuk baca Quran di malam hari. Di antara hal yang perlu saya ingatkan, bahwasanya di antara sunnah daripada sahur adalah sahur jangan lama-lama. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuat satu bab, judulnya bab At-Ta'jil fi Sahur, bab bersegera dalam sahur. Ya, bersegera dalam sahur. Jadi sahur jangan lama-lama. Kemudian beliau membawakan hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kuntu atasahharu fi ahli. Aku bersahur bersama istriku. Thumma takunu sur'ati an udrika sujuda ma'a Rasulullah sallallahu. Kemudian aku cepat sahur sampai aku sempat mendapati salat bersama Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Artinya apa? Dia sahurnya cepat. Kata dia, saking cepatnya sahurku, aku sempat untuk bisa mendapati salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia sahur menjelang subuh, dia sahurnya tidak lama. Oleh karenanya Nabi SAW mensyariatkan azan pertama, azan kedua. Azan pertama, azan kedua di zaman Nabi itu cuma sebentar. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Sungguhnya Bilal yang azan pertama, azannya masih gelap. Fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Umi Maktum. Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Umi Maktum azan yang kedua, baru berhenti. Ya, dalam riwayat, liyarji qa'imukum. Sungguhnya Bilal azan pertama itu agar orang yang salat malam berhenti, siap untuk sahur. Jadi harus memberi waktu yang banyak untuk baca Quran dan salat malam. Sahur sebentar. Dan antara azan pertama azan kedua dalam hadis disebutkan cuma sekedar Bilal turun dari atas, habis azan turun, Ibnu Maktum naik. Ya paling 10 menit, 15 menit, 20 menit paling maksimal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah waktu makan sahur yang terbaik. Dan itu tidak lama. Antara azan pertama azan kedua di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita makan sahurnya di penghujung malam, maka banyak waktu yang bisa kita manfaatkan. Kita ini kalau kita bangun 3:30, jangan langsung kita, apa makanannya, sini. Kita baca Quran dulu. Biar istri kita yang sibuk masak, kita baca Quran. Jangan kita sahur dari jam 3 sampai 4:30. Bayangkan sahur 1,5 jam, ya akhirnya buang-buang waktu. Ya. Kita baca Quran. Nanti sahur 1/2 jam lah, sudah cukup 1/2 jam. Karena sahur kita banyak menunya kan, ini ya 1/2 jam cukup menghabisi itu semuanya. Tapi kalau sahur sampai 1,5 jam, waktu kita terbuang tiap hari 1 jam, sayang. Maka anak saya ingatkan diri saya pribadi, antum sekalian, kalau antum bangun 3:30, bangun jam 3, baca Quran dulu. Itu 1 jam bisa 1 juz. Kalau antum baca dengan baik, dan itu sudah baca dengan tadabbur, bukan dengan cepat-cepat, dolin, enggak ya. Itu sudah baca dengan enak. 1 jam bisa satu juz. Ya. Dan ini saya harap diperhatikan ya. Karena sebagian orang udah bangun jam 3, jam 1:30 udah dia sudah sibuk dengan sahur sampai 1,5 jam, sayang. Itu waktu-waktu yang sangat indah. Waktu nuzul ilahi, waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna wa tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsal akhir minal lail. Rabb kita yang maha mulia, yang maha suci turun ke langit dunia setiap tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, dan Allah berkata, hal min da'in fa astajibalah. Apakah ada hambaku yang berdoa akan aku kabulkan? Hal min mustaghfirin fa aghfirlah. Apakah ada hambaku yang beristighfar akan aku ampuni? Hal min sa'il fa utiya su'lah. Apakah ada yang hambaku yang mohon akan aku kabulkan permohonannya? Makanya Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang saleh. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di malam hari sedikit tidurnya. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi mereka salat malam, di penghujung sahur mereka istighfar. Tidak sombong, tidak ujub dengan salat malam mereka beristighfar. Intinya sahur jangan lama-lama. Ya. Ada keutamaan spesial kita baca Quran di malam hari. Dan yang terbaik kalau Quran tersebut dibaca dalam salat, itu yang terbaik. Ya. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Muzammil, Allah suruh salat malam, Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dalam salatmu dengan tartil. Sebagaimana Allah sebut tentang ahlul kitab, yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka baca Quran di tengah malam dalam kondisi mereka sujud, mereka sedang ibadah, mereka sedang salat. Kalau bisa menggabungkan antara baca Quran dengan salat malam sekaligus, ini yang terbaik. Kalau tidak bisa, ya tentu salat lebih afdal daripada baca Quran. Tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau ada orang dia merasa hatinya lebih mengena dengan baca Quran, maka dia baca Quran, kurangi salatnya. Tergantung masing-masing. Ada orang lebih hobi salat, ya. Ada orang lebih hobi baca Quran daripada salat, silakan. Ibadah bermacam-macam. Oleh karena kalau kita baca bagaimana para salaf dahulu dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in, kalau sudah bulan Ramadan mereka salat lama banget ya. Mereka baca ratusan ayat sampai mereka bersandar di atas tongkat waktu salat ya. Saking lamanya imamnya apa baca Quran ya. Tapi mereka enggak batu-batu di belakangnya. Kita ya Allah, lihat bagaimana sahabat dulu. Nabi SAW sudah salat hatta dhahaba syatrul lail. Nabi SAW salat dari awal malam sampai lewat setengah malam. Taruhlah jam 1 atau jam 2 selesai Nabi.
Setelah Nabi selesai witir selesai, sahabat masih minta tambah. Kata sahabat, "Lau naffaltana baqiyata lailatina hadhihi ya Rasulullah." Kalau bagaimana kita lanjutkan lagi Rasul? Masih ada setengah malam. Masya Allah. Kalau kita imamnya jam 2 selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, enggak tadi, alhamdulillah. Enggak tahu banyak sudah kita komentar di belakangnya. Pergi ke DM, pasti Pak DKM ini tolong ganti imamnya nih. Ya memang begitulah ya. Kita sama salaf tuh beda-beda tipis ya. Cuma tinggal dibalik begini. Jadi lihat bagaimana ibadah mereka. Lihat Imam Syafi'i mengatakan adraktun nas yusallun bil Madinah. Aku mendapati orang di Madinah salat 39 rakaat. Di Mekah 23 rakaat. Kenapa beda di Mekah dengan Madinah? Karena di Mekah mereka salat 23 rakaat. Setiap 4 rakaat mereka tarwihah, mereka istirahat. Itulah orang-orang Mekah. Makanya dikenal dengan nama salatul tarawih. Tarawih artinya kumpulan istirahat-istirahat. Setiap 4 rakaat mereka istirahat. Nah, orang-orang Mekah kalau mereka 4 rakaat istirahat, mereka tawaf. Nanti mereka salat lagi 4 rakaat. Habis 4 rakaat mereka tawaf lagi. Di antara salat tarawih mereka apa? Tawaf. Bukan makan gorengan ya, mereka apa? Tawaf. Nah, penduduk Madinah tatkala mendengar orang-orang Mekah mengungguli mereka dari sisi tawaf, mereka enggak bisa tawaf di Madinah. Maka mereka ingin menyaing penduduk Mekah dengan banyaknya rakaat. Jadi mereka 4 rakaat, istirahat sebentar 4 rakaat lagi. Akhirnya mereka salat 39 rakaat. Luar biasa. Dan demikianlah para sahabat. Sa'id bin Jubair kalau di awal 20 hari pertama yusolli bina atau ya ummuna khamsa tarwihat. Dia kalau hari biasa dia salat 5 kali tarwih. Berarti berapa? 5 kali 4 berapa? 20. Idza dakhala al-ashr kalau sudah 10 hari terakhir dia tambah sab'a tarwihat. 7 kali 4. Berapa itu? 28 rakaat. Ya. Kebiasaan para salaf mereka salat sampai menjelang subuh. Jadi yang paling afdal tentunya menggabungkan antara Al-Qur'an dengan salat ya. Ya, tetapi tentu tidak sama antara yang membaca dengan yang mendengar ya. Yang membaca lebih masuk di hatinya ya. Ya, kita mendengar juga dapat pahala karena mendengarkan bacaan imam seperti kita juga membaca ya. Tapi kalau seorang ingin bisa baca Quran sendiri, salat malam sendiri enggak ada masalah. Habis salat sama imam witir, silakan salat sendiri-sendiri, enggak ada masalah. Ya, antum punya hafalan apa? Ente baca. Kalau enggak punya hafalan silakan baca di mushaf, enggak ada masalah. Jadi ini bulan Ramadan ya. Harus punya perhatian terhadap Al-Quran. Saya katakan tadi tergantung masing-masing kondisi. Mungkin kalau 20 hari pertama kita masih banyak kesibukan, ya. Kalau 10 hari terakhir kalau bisa cuti-cuti, ya. Bisa cuti-cuti, kalau bisa libur-libur, ya. Kalau nggak bisa ya ini di luar kemampuan. Tapi kalau bisa cuti, iktikaf, perbanyak baca Quran, ya ini yang terbaik. Karena kapan lagi kita mau dapat pahala berlipat-lipat ganda. Saya bacakan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Qiraatul Quran fi sholati afdalu minha kharija salat. Membaca Al-Quran dalam salat lebih afdal daripada membaca Quran di luar salat. Wa ma warada minal fadli li qari'il Quran yatanawul musalli a'zama mimma yatanawalu ghairuhu. Semua dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan baca Al-Quran, yang paling mendapatkan pahala banyak adalah yang baca Quran dalam salatnya. Lebih daripada orang baca Quran di luar apa? Salatnya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan ya. Kata beliau, as-salat afdal minal qiraa'ah fi ghairi salat. Salat lebih afdal daripada baca Quran tanpa salat. Nassa dzalika a'immatul ulama. Hal ini telah dijelaskan oleh para imam dari kalangan para ulama. Kemudian kata beliau, lakin man hasara lahu nasyatun wa tadabburun wa fahmun lil qiraa'ah duna salat fal afdhal fi haqqihi ma kana anfa'lahu. Tapi kalau orang bisa mendapatkan pemahaman yang baik ya tanpa harus salat, maka yang terbaik baginya yang paling bermanfaat bagi dia. Contoh, seorang salat dia baca mungkin terbatas pemahaman, tapi kalau dia tidak salat, dia baca Quran, dia buka tafsir, dia baca Quran buka tafsir. Ini kan enggak mungkin dia salat sambil buka tafsir gitu. Enggak mungkin. Kata Ibnu Taimiyah, kalau ini lebih bermanfaat, ya sudah ini aja. Salatnya dicukupkan, secukupnya, sisanya dia waktu untuk baca apa? Tafsir. Ini yang paling bermanfaat tambah iman. Kita makanya
Kalau ada kajian-kajian di Ramadan tentang tafsir Quran itu indah, enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah tentang ayat-ayat Al-Quran sehingga kita paham maksudnya karena Al-Quran isinya indah.